Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi IPA kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari bab 8 tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu untuk pengetahuan 3.8 menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.8 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan manfaat bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari bab ini, Ibu harap kalian akan dapat menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Kemudian untuk keterampilannya, kalian dapat menyajikan karya ide kreatif, pemanfaatan bahan serat, karet, tanah liat, kaca atau gelas, plastik, dan logam. Oke, untuk pengertian atom sendiri, di sini partikel yang sangat kecil itu disebut atom ya, dan banyak lagi teori-teori atom yang ada dari beberapa ahli. Ada dari John Dalton, Thomson, teori atom Bohr dan lain sebagainya, kalian bisa baca. Untuk pengertian molekul, molekul di sini merupakan gabungan antara dua atau lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya rambut, tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon atau lambangnya C, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan ion merupakan atom atau molekul yang telah memperoleh atau kehilangan suatu atom lebih elektron valensi. Elektron valensi ini merupakan elektron terluar yang ada di dalam atom, sehingga menghasilkan muatan listrik positif atau negatif. Jadi ion itu merupakan atom yang bermuatan ya, entah itu bermuatan positif atau negatif. Nah, kalau atom itu bermuatan negatif, maka itu disebut anion. Contohnya di sini klorin ya, Cl-. Nah, sebaliknya kalau ion itu bermuatan positif, maka disebutnya kation. Contohnya H+, Ca2+. Jadi yang positif ini berarti dia menyumbangkan elektron terluarnya kepada atom lain ya. Nah, sementara kalau yang anion dia menerima elektron dari unsur atau atom lain. Kemudian kita akan pelajari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron di dalam suatu atom. Nah, kalau menurut Bohr, atom itu pengertiannya dia itu memiliki kulit-kulit atom, tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Jadi atom itu memiliki kulit-kulit ya, di mana setiap kulitnya terdapat atom atau elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, dalam setiap kulit terdapat jumlah maksimal elektron. Kalau kulit K ini berarti kulit yang paling dekat dengan inti, jumlah maksimal elektronnya itu 2. Kalau kulit L, jumlah elektronnya itu maksimal 8. Nah, kalau kulit ketiga yaitu kulit M, jumlah elektron maksimal itu 18. Dan kulit yang keempat, jumlah elektron maksimalnya 32. Contoh, untuk klor misalkan, Cl, nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya itu 2, 8, dan 7. Ya, 2, 8, 7. Kenapa 2? Karena ini kulit yang pertama itu maksimal 2. Kemudian 8 karena kulit kedua itu maksimal 8. 2 tambah 8, 10. Sisa 7. Berarti sisanya masukkan di kulit yang terluar, itu 7.
Sehingga untuk stabil dia itu membutuhkan 1 elektron supaya 288. Jadi Cl ini termasuk anion karena dia meminta atau menerima elektron dari unsur lain. Jadi dia Cl min. Minnya hanya 1 karena dia kekurangan 1 elektron. Nah, sementara Na ini lambang untuk unsur natrium. Nomor atomnya 11, maka konfigurasi elektronnya itu 2, 8, dan 1. Dijumlahkan menjadi 11. Nah, supaya dia itu stabil, maka dia harus membuang atau memberikan 1 elektron valensi atau elektron terkeluarnya kepada unsur yang lain. Jadi dia itu nanti kation Na+, plusnya hanya 1 karena dia hanya menyumbangkan atau memberikan 1 elektron terkeluarnya kepada atom atau unsur lain. Itu contoh-contoh dari konfigurasi elektron. Nah, selain pada makhluk hidup, rambut tadi ya yang dicontohkan di awal. Nah, ternyata benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antara rantai molekulnya. Nah, di sini mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Jadi sifat bahan itu tergantung dari atom-atom penyusunnya ya. Kenapa karet itu lentur? Karena penyusunnya ternyata rantai panjang yang berongga. Selanjutnya, atom dan partikel penyusunnya. Yang pertama di sini ada partikel subatom, yang kedua nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atom itu didapat dari jumlah proton. Juga sama dengan jumlah elektronnya. Kalau nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, contoh di sini ada unsur X. X ini untuk lambang unsur. A ini adalah nomor massa dan Z ini nomor atomnya. Nah, di sini nanti ada contoh ya. C ini berarti tadi X ya kalau di contoh yang tadi. Nah, C ini adalah lambang unsur untuk karbon. Kemudian 12 ini adalah nomor massa dan 6 ini adalah nomor atom. Sehingga kalau dijabarkan, elektron pada atom ini atau pada unsur ini jumlahnya ada 6. Protonnya ada 6 dan neutronnya 6. 6 ini bukan dari bawah sini ya, tapi neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 12 dikurangi 6 itu 6 hasilnya. Nah, di sini ada latihan soal, ada 2 nomor. Di sini untuk kalsium dan bromin ya. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini di dalam buku catatan IPA. Hasilnya nanti difotokan, diupload ke link tugas seperti biasa. Oke, terima kasih. Itu saja yang Ibu sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.